Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Alma. Hari ini kita akan belajar pola hidup bersih, tertib, dan indah di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Anak-anak, perlu kalian tahu bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Itu artinya, jika kita menerapkan pola hidup bersih, kita akan sehat, kita akan kuat, dan terbebas dari segala penyakit. Kira-kira kebersihan apa saja ya yang harus dan selalu kita perhatikan? Ibu akan memberikan 3 hal yang harus kita perhatikan kebersihannya. Di antaranya yang pertama yaitu kebersihan badan. Yang kedua yaitu kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kebersihan peralatan yang akan kita pakai. Berikut merupakan beberapa contoh hidup bersih yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Apakah kalian tahu bagaimana cara atau langkah-langkah mencuci tangan yang baik? Mari simak video berikut. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Kebiasaan hidup bersih yang kedua yaitu mandi secara teratur. Nah, ibu akan memberitahu bahwa mandi yang teratur itu 2 kali dalam sehari, yaitu dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Dan jangan lupa saat kalian mandi, kalian harus menggosok gigi dengan baik dan bersih. Berikut langkah-langkah menggosok gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Contoh yang keempat yaitu harus menggunakan alas kaki, baik itu sepatu ataupun sandal ketika kita akan keluar rumah, agar kaki kita terbebas dari kuman-kuman yang ada di luar rumah loh. Yang kelima, ketika kuku kita sudah panjang, maka potong kukunya. Karena jika tidak dipotong, itu akan menjadi sarang telur cacing dan kuman-kuman yang jahat akan tinggal di kuku yang panjang. Yang keenam, kita harus membuang sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Yang ketujuh, yaitu jangan jajan sembarangan. Pilihlah tempat jajan atau tempat jualan makanan yang bersih dan sehat.
Dan akan lebih baik jika kalian bekal makanan dari rumah, sehingga tidak jajan sembarangan. Pembelajaran yang kedua yaitu hidup tertib. Tertib artinya teratur. Hidup tertib adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang selalu menaati aturan yang ada. Kira-kira peraturan apa saja ya yang harus kita taati? Yang pertama, yaitu contoh peraturan yang harus kita taati di rumah. Antara lain, taat kepada orang tua, belajar dengan tekun, mandi secara teratur, dan membantu tugas rumah, serta menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, yaitu peraturan yang ada di sekolah, antara lain datang tepat waktu, memakai seragam, membuang sampah pada tempatnya, dan memelihara tanaman. Selanjutnya, contoh aturan agama, antara lain melaksanakan ibadah, mematuhi perintah orang tua, dan menolong orang lain yang mengalami musibah. Dan yang terakhir, yaitu beberapa contoh peraturan di masyarakat yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu membiasakan antri sewaktu membeli karcis ataupun makanan di tempat umum. Yang kedua, tidak berbicara kasar kepada siapapun. Dan yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan teman. Pembelajaran yang ketiga yaitu hidup indah di rumah ataupun di sekolah. Indah itu artinya enak dipandang oleh mata serta nyaman dirasakan. Lingkungan yang indah yaitu lingkungan yang terawat, baik dalam kebersihan lingkungannya. Contohnya, tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian dihiasi atau terdapat tanaman. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.